Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-kafiru la yughfaru dhanbuhu la yughfaru lahu dhanbuhu illa bil Islam. Al-kafiru bermula seorang kafir, la yughfaru tidak diampuni lahu baginya al-kafir dhanbuhu akan dosanya al-kafir illa bil Islami kecuali dengan Islam. Qala al-imamu telah berkata al-imamu oleh seorang imam al-Harari, nyatanya al-Harari radhiyallahu anhu, makna al-hadisi, makna hadis Nabi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah pernah mendoakan kaumnya yang saat itu telah menyakitinya dan mereka dalam keadaan kafir. Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma ighfir, ya Allah, ampuni liqaumi bagi kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, kata ighfir di sini yang dimaksud apa? Padahal mereka apa? Jelas dalam keadaan kufur. Makna harfiah ighfir artinya ampuni. Makna harfiahnya apa? Ampunilah ya Allah. Nah, tetap yang dimaksud adalah Allahumma ighfir lahum, ya Allah ighfir, ampunilah, lahum bagi mereka, bil Islam, dengan Islam, yaitu dengan masuk Islam. Sebab dengan masuk Islam dosa-dosa seorang kafir diampuni oleh Allah. Dalam hadis disebutkan al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma ya Allah ighfir, ampuni, liqaumi bagi kaumku, ay al-kafirina, artinya orang-orang kafir, fa innahum maka sungguhnya mereka al-kafirin la ya'lamun tidak mengetahui. Yang dimaksud ighfir lahum bil Islam, ampunilah ya Allah lahum bagi mereka bil Islami dengan Islam, artinya dengan masuk ke dalam Islam, dengan mereka masuk ke dalam Islam. Ighfir lahum, ampuni, lahum bagi mereka al-kafirin bid-dukhuli, dengan masuk fil Islami dalam Islam. Laisa ma'nahu, bukanlah maknanya qabla ayyadkhulu fil Islam, sebelum masuk oleh mereka dalam Islam. Umhu, ampunilah atau hapuskanlah, anhum dari mereka, dan zunubahum akan dosa-dosa mereka. Bukan itu maknanya. Karena Allah tidak mengampuni orang-orang kafir dalam kekufuran mereka. Dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah, sebagaimana kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah dalam kekufuran mereka. Hadzal du'a'u, ini doa, maknahu, maknanya umhu, hapuskanlah ya Allah, anhum dari mereka orang-orang kafir, kufrahum akan kekufuran mereka, bil Islami dengan Islam. Al-kafirul asliyu, seorang kafir asli, la yughfaru tidak diampuni, lahu baginya al-kafir asli, dhanbuhu akan dosanya, illa bil Islam kecuali dengan Islam. Mahma tasaddaqa, sekalipun bersedekah oleh itu kafir, khadamal fuqara, dan melayani akan orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin,
wal aramila dan janda-janda. La tughfaru, tidak diampuni, lahu baginya itu kafir asli, asgharu ma'siyatin la tughfaru lahu, paling kecilnya maksiat tidak diampuni baginya. Sekalipun dosanya kecil tidak diampuni. Semua dosa-dosanya kecil dan besar tidak diampuni dalam kekufurannya, walaupun dia banyak melakukan kebaikan. Orang kafir ada yang baik gak? Ada yang baik gak Pak Guru orang kafir? Ada. Berbagi, iya, berbagi, sering ngasih, misalkan nolongin orang kesusahan, nolongin orang mau berangkat umroh, iya, nolongin fakir miskin, tidak dihitung bagi mereka dalam kebaikannya tersebut sedikit pun. Nah, karena itu maka doa Rasulullah yang mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, liqaumi bagi kaumku daripada orang-orang kafir, fa innahum la ya'lamun, maka sungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang dimaksud adalah dengan masuk Islam. Yang dimaksud dengan masuk Islam. Waqala, dan telah berkata Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ayyu insanin, siapapun manusia, kadzdzaba, yang mendustakan oleh insan, syariat al-islami, akan syariat Islam, ajaran Islam, bi ayyi wajhin, dengan apapun jalan atau segi dia mendustakannya itu, kana la yaghfirullahu lahu, adalah tidak mengampuni oleh Allah lahu baginya itu insan, illa bil islami, kecuali dengan Islam. Orang kafir itu hanya terampuni dosa kekufurannya apabila dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak diampuni dosa-dosanya, walaupun dia berbuat kebaikan. Kafaratul kufri, kifarat kufur. Kafarah itu artinya penggugur atau pelebur kekufuran. Bermula kifarat kufur, ad-dukhulu, itu masuk fil islami, dalam Islam. Qul, katakan firman Allah, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, lilladzina kafaru, bagi mereka orang-orang yang kafir, ayyantahu, apabila menghentikan oleh mereka akan kufur, artinya memutuskan akan kufur dengan masuk Islam, yughfar lahum, diampuni, lahum bagi mereka, alladzina, ma, akan apa, qad salafa, yang telah terdahulu oleh ma. Ma'nahu, maknanya firman Allah, al-kuffaru, orang-orang kafir. Bermula orang-orang kafir, idza taraku, apabila meninggalkan oleh mereka, al-kuffar, al-kufra, akan kekufuran, yaitu dengan masuk Islam, yughfar lahum, diampuni, lahum bagi mereka, al-kuffar, idza taraku al-kufra, ma, akan sesuatu, qad sabaqa, yang telah terdahulu daripada kekufurannya.
dan bahkan daripada dosa-dosanya. Diampuni, dosa-dosanya diampuni seluruhnya, kekufurannya diampuni, dosa-dosanya diampuni. Nah, itulah yang disebutkan dalam riwayat, al-islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Ada sahabat Nabi, dia berteman dengan beberapa sahabat lain dan senang kepada Rasulullah, tapi belum masuk Islam. Ketika para sahabat berperang, ini orang pengen ikutan perang, padahal belum masuk Islam. Begitu datang, saya mau ikut perang. Apa masuk Islam dulu, apa langsung perang aja? Uslim am uqatil, kata orang ini. Apakah saya masuk Islam ataukah saya langsung berperang? Kata Rasulullah, aslim summa qatil. Masuk Islam lah engkau, kemudian berperanglah. Langsung masuk Islam saat itu, langsung turun ke medan perang. Faqatala, maka dia berperang. Faqutila, maka dia terbunuh. Langsung saat itu juga mati syahid. Kata Rasulullah apa? Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia kerjaannya dikit, pahalanya gede. Masya Allah. Berani enggak begitu? Hah? Berani enggak? Mau Ujang berani enggak? Nah, emang apa kagak berani? Masya Allah. Masuk Islam saat itu, belum sholat sekalipun. Itu orang belum sholat sekalipun, dosa kekufurannya diampuni oleh Allah. Begitu dia masuk Islam, bersyahadat, diampuni semua dosa-dosanya. Langsung perang, langsung mati syahid, terbunuh, dapat surga. Kagak pernah sholat sekalipun dia. Orang baru masuk Islam. Masya Allah. Kata Rasulullah, amila qalilan wa ujira katsiran. Kerjanya dikit tapi kasih pahala banyak. Al-kafiru, seorang kafir. Seorang kafir, laukana, walaupun ada ia, qatala alfa muslimin, telah membunuh 1000 orang muslim, idza aslama, apabila masuk Islam, ya, si kafir tersebut, ghufira lahu, diampuni lahu baginya itu al-kafir, bi islamihi, dengan Islamnya. Masya Allah, mulianya Islam itu sampai seperti itu. Ya, kemuliaan Islam itu sampai seperti itu. Orang walaupun udah bunuh 1000 orang muslim ketika kafirnya, atau bahkan lebih daripada jumlah itu, lalu dia masuk Islam, maka setelah masuk Islam itu dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bagaimana terus gitu dosanya, kok membunuh orang gitu banyak? Ya iya, diampuni. Diampuni dosanya oleh Allah. Oh, itu kan dosa besar betul itu. Dosa besar itu, qatlun nafs itu dosa besar. Nah, apalagi dosa-dosa di bawah itu yang dikerjakan oleh seorang kafir, maka diampuni oleh Allah baginya akan dosa-dosanya. Wa qala, dan telah berkata al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, la yanfa'ul kafira, la yanfa'u, tidak bermanfaat, al-kafira, akan orang kafir, syai'un, oleh suatu apapun. Itu failnya belakangan itu. Al-kafiranya maf'ul bih. La yanfa'u, tidak memberi manfaat, al-kafira, akan orang kafir, syai'un, oleh suatu apapun, min a'malihi, daripada amalan-amalannya al-kafir, fil akhirati, di akhirat.
Li'annahu karena sungguhnya dia al-kafir, kafirun itu kafir, billahi dengan Allah, wa rasulihi dan Rasul Allah. Al-hasyaratu bermula serangga-serangga. Serangga-serangga. Ini serangga, apa serangga rombongannya? Ya binatang-binatang serangga. Kecil-kecil. Termasuk apa? Itu serangga, binatang yang keluar dari kotoran kuda, dari kotoran sapi. Indallahi bagi Allah khairun minal kafir, lebih baik daripada orang kafir. Masya Allah, iya. Masya Allah. Allah Ta'ala anzala, telah menurunkan oleh Allah fil Qur'an, dalam Al-Quran, ayatan akan suatu ayat, inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Inna sesungguhnya syarrad dawabbi, paling buruknya binatang yang berjalan di bumi, yang melata, yang berjalan di atas bumi, ya, termasuk manusia dalam hal ini. Indallahi bagi Allah alladzina kafaru, itu orang-orang yang kafir, fahum maka mereka alladzina kafaru la yu'minun, tidak beriman oleh mereka. Masya Allah. Jadi Islam itu nikmat agung, nikmat mulia, nikmat teragung yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang dikehendaki olehnya. Al-kafiru, seorang kafir, alladzi yamutu, yang mati, al-kafir ala kufrihi, di atas kufurnya. Syarru khalqillahi, itu paling buruk makhluk Allah. Khabar tadi al-kafir mubtadanya itu. Syarru khalqillahi, itu paling buruk makhluk Allah. Kullu ma khalaqallahu, setiap ma sesuatu, khalaqallahu yang menciptakan oleh Allah, minal hasyarati, daripada serangga-serangga. Serangga-serangga, ya banyak serangga-serangga, termasuk jenisnya apa ya? Atau bagian daripadanya apa ya? Kecoa. Itu apa lagi? Walang sangit. Oh, tahu kalian walang sangit? Pada kemana walang sangitnya? Nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah nemuin kita walang sangit. Waduh, tuh walang sangit itu bersejarah juga. Orang kota mah nggak pernah nemuin walang sangit. Minal hasyarati, daripada serangga-serangga, wasibai, dan binatang-binatang buas. Khairun, itu lebih baik, indallahi bagi Allah, minal kuffari, dari orang-orang kafir. Allahu Akbar. Hum, mereka orang-orang kafir, bermula mereka orang-orang kafir, al-kuffar, jazaohum, balasan mereka al-kuffar, in amilu, apabila berbuat oleh mereka al-kuffar, al-ihsana, akan kebaikan, ma'an nasi, terhadap orang-orang, fid dunya, di dunia, jazaohum, balasan mereka al-kuffar, fir rizqi, dalam rizki, wasyihhati, dan sehat. Jadi orang kafir yang berbuat baik di dunia ini kontan dibayar balasannya di dunia ini juga. Dalam bentuk apa? Rizki. Dalam bentuk apa? Sehat.
Jadi orang kafir itu, makanya ada tradisi di sebagian orang-orang kafir, kata mereka mah setiap tahun harus dikeluarkan apa? Uang, disebutnya oleh mereka buang sial. Iya, dibagi-bagi duit tuh. Wah, sebar-sebar. Ngasih sama orang. Buang sial namanya. Atau mereka yang banyak berbuat baik, ngebantuin orang-orang kesusahan, atau misalkan ikut bangun prasarana umum, macam-macam lah. Yang begitu itu balasannya kontan, dibayar langsung oleh Allah di dunia ini. Makanya semakin baik kalau mereka semakin banyak berbuat kebaikan, semakin baik kasih rizki oleh Allah, tambah sehat. Gitu. Orang kafir itu balasannya. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, laisa lahum, tidak ada lahum bagi mereka al-kuffar syai'un, suatu apapun, minas sawabi wal ajri, daripada pahala dan balasan kebaikan, tidak ada sedikit pun. Dalam Quran firman Allah bah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amalan yang mereka atau perbuatan yang mereka kerjakan, sebanyak apapun kebaikan tersebut, seperti apa? Haba. Haba itu apa? Haba. Asgharu hajmin mimma tarahul uyun. Seperti debu yang ada dalam sinar matahari, debu kecil-kecil itu haba, yang berterbangan, tidak berbekas, tidak berbekas. Masya Allah. Makanya Islam itu nikmat terbesar. Perintah kita untuk menjaga Islam, menjaga Islam kita, memelihara Islam kita. Rahmatu al-kafiri takunu fid dunya faqat. Rahmat terhadap kafir takunu, ada oleh rahmat, fid dunya, di dunia, faqat saja. Qala al-Imam al-Harari, qala telah berkata al-Imam, oleh seorang Imam al-Harari, nyatanya al-Harari radhiyallahu anhu, ar-rahmatu idza du'iya lil kafiri birrahmati, idza du'iya, apabila didoakan, lil kafiri, bagi orang kafir, birrahmati, dengan rahmat, ma'nahu, maknanya ar-rahmat bagi orang kafir itu apa? Ar-rahmatu fid dunya, rahmat di dunia. Laisa ma'nahu, bukan maknanya ar-rahmata fil akhirati, rahmat di akhirat, bukan. Nah, jadi orang kafir di dunia ini dapat rahmat tidak? Dapat rahmat. Dapat rahmat. Rahmat Allah di dunia ini mencakup segala apapun. Tidak hanya bagi orang-orang mukmin, termasuk orang kafir hingga binatang-binatang dapat rahmat Allah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku wasi'at, meliputi kulla syai', segala sesuatu yang dimaksud di dunia ini. Haula'i, mereka, alladzina yaquluna, yang mengatakan oleh mereka, haula, rahmatullahi alaihi, rahmat Allah alaihi, atasnya seseorang, idza mata, jika mati oleh itu seseorang, rahmatullahi alaihi, mereka yang berkata rahmat Allah alaihi, rahmat Allah atasnya, idza mata, apabila mati, kafirun, oleh seorang kafir. Kalau ada orang kafir, rahmat Allah, orang kafir mati,
Kemudian ada orang mengatakan apa? Rahmat Allah bagi dia. Orang yang mengatakan begitu, yakfurun, menjadi kafir mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fid dunya, di dunia, akhadha, telah mengambil oleh kafir min ni'amillah, min ni'matillah, dari nikmat Allah. Ma akhadha, akan apa? Akhadha, yang telah mengambil oleh itu kafir. Tilkan ni'matu, itu nikmat, wabalun, itu menjadi siksaan, alaihi, atasnya, fil akhirati, di akhirat. Liannahu, karena sesungguhnya dia kafir, ma syakara, tidak bersyukur oleh dia kafir. Asyukru, bermula syukur, huwa, dia, asyukru, al-islamu, itu Islam. Nah, jadi kewajiban syukur atas orang kafir itu yaitu dengan masuk Islam. Ayyumina, yaitu beriman oleh dia al-kafir. Ini makna syukur bagi orang kafir, yaitu dengan masuk Islam, yaitu dia beriman billahi, dengan Allah, rasulih, dan rasulnya. Idza amana, apabila beriman oleh dia kafir, billahi, dengan Allah, wa rasulih, dan rasulnya Allah. Alladzi, yang huwa dia Allah, arsalahu, telah mengutusnya, hu, akan rasulihi, liyuttaba'a, untuk diikuti, liyusaddaqa, untuk dibenarkan, hadza syukru, inilah dia syukur yang diperintah terhadap orang kafir, yaitu masuk Islam. Amma mujarradul ihsani, adapun sebatas berbuat baik, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wat tasadduqi, dan bersedekah, alal aramili, atas para janda-janda, wal aitami, dan anak-anak yatim, fil akhirati, di akhirat, laisa lahu syai'un, tidak ada baginya itu kafir, syai'un, suatu apapun, min tilkas sadaqati, daripada itu sedekah-sedekah. Tidak ada sedikit pun pahala yang akan dijumpai olehnya di akhirat nanti. Al-kafiru, seorang kafir, mahma amila, sekalipun mengerjakan oleh al-kafir minal ihsani, dari kebaikan, linnasi, bagi orang-orang, la yakunu syakiran, tidak menjadi seorang bersyukur. Orang kafir, walaupun dia nolongin orang, walaupun dia nolongin orang dengan hartanya, tidak disebut apa? Syakir. Tidak disebut syakir. Innamal muslimu, sesungguhnya seorang muslim, alladzi addal wajibati, yang mengerjakan atau melaksanakan oleh al-muslim, al-wajibati, akan kewajiban-kewajiban, wajtanaba, dan menghindari oleh al-muslim al-muharramati, akan perkara-perkara haram, hadza syakirun, inilah seorang yang bersyukur. Wa idza tamakkana min dzalika, dan jika dia konsisten, nah gitu, dan jika dia konsisten, itu muslim, min dzalika, daripada demikian itu bersyukur, yuqalu lahu syakurun, disebut baginya syakur. Jadi syakur ini dalam bahasa disebut dengan isim mubalaghah. Mubalaghah itu untuk menunjukkan sampai pada puncaknya. Jadi kalau syakir, orang bersyukur, tapi kalau syakur, orang yang sangat-sangat bersyukur. Paham tidak itu? Namanya isim apa? Mubalaghah. Hadza alladzi qala Allah Ta'ala, hadza inilah alladzi yang
Qala telah berfirman Allah Ta'ala oleh Allah fihi padanya alladzi itu tadi asyakur wa qalilum min ibadiyasy syakur dan sedikit dari hamba-hambaku asyakur yang betul-betul pandai bersyukur. Min bainil muslimina di antara orang-orang Islam asyakuru orang yang syakur. Itu syakur tadi apa? Yang betul-betul pandai bersyukur. Qalilun itu sedikit. Asyakuru seorang asyakur huwa bermula dia asyakur alladzi yang wasala ila darajati waliyin telah sampai kepada derajat wali. Itu. Nah, jadi kalau udah sampai syakur udah jadi wali berarti. Gitu. Tapi kalau syakir masih banyak. Kalau syakir belum tentu sampai derajat wali. Tapi kalau udah syakur maka berarti udah mencapai derajat wali. Asyakuru seorang asyakur huwa bermula dia asyakur al-waliyu itu seorang wali. Amma man ya'malu hasanatin katsiratan adapun orang yang mengerjakan hasanatin akan beberapa kebaikan katsiratan yang banyak lau kana musliman jika dia seorang muslim la yuqalu lahu syakurun tidak dikatakan baginya syakur illam yakun taqiyan jika bukan orang bertakwa. Jadi di samping apa? Ya syukur itu mempergunakan nikmat Allah bukan dalam perbuatan maksiat. Nah, kalau orang benar begini, maka berarti ini orang bertakwa namanya. Makanya sedikit orang yang sampai derajat syakur itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur firman Allah wa qalilun dan sedikit min ibadiyasy syakur dari hamba-hambaku asy-syakur yang betul-betul pandai bersyukur. Hadhil ayatu bermula ini ayat ta'ni bermaksud oleh ayat al-waliyah akan seorang wali min bainil muslimina di antara orang-orang Islam. Masya Allah. An-ni'mal ayat depannya apa bang? An-ni'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa amalu salihan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini keluarganya Nabi Sulaiman ya. Ayat ini tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya syakur. Nah, kalau para nabi mau udah jelas dah nabi. Nah, yang bukan nabi orang sampai derajat syakur maka berarti dia apa? Telah mencapai derajat wali Allah. Alladzina aqidatuhum orang-orang yang aqidatuhum akidah mereka sahihatun lurus benar. Wa yu'adduna dan melaksanakan oleh mereka katsiran akan kebanyakan minal wajibati dari perkara-perkara wajib wa yajtanibuna dan menghindari oleh mereka katsiran akan kebanyakan minal muharramati dari perkara-perkara yang diharamkan. Idza lam yasilu jika tidak sampai oleh mereka ila darajatit taqwa kepada derajat taqwa la yuqalu tidak dikatakan li ahadihim bagi seorang dari mereka syakurun syakur. Belum disebut apa? Syakur. Kalau belum total dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan barang yang haram. Ammal mu'minuna adapun orang-orang mukmin bima fihim dengan apa fihim pada mereka al mu'minun mimman huwa taqiyyun dari orang yang dia itu seorang bertakwa aw man laysa bitaqiyyin
atau orang yang tidak bertakwa, fahum maka mereka al-mu'minun kasratun itu banyak, laisu qillatan bukan sedikit. Maksudnya kalau sebatas orang mukmin lalu mengerjakan sebagian kewajiban, meninggalkan sebagian yang diharamkan, banyak kayak begitu? Banyak. Tapi yang total betul-betul mengerjakan kewajiban utuh, meninggalkan barang yang diharamkan utuh, sedikit yang bisa sampai ke situ. Dan kalau bisa sampai ke situ, sampailah dia kepada derajat syakur. Dan kalau dia begitu, maka berarti dia termasuk daripada rombongan para wali Allah. Nah, kita derajat apa nih? Derajat apa Mang Bus? Waduh, Mang Bus wali nih. Oh, wali apa Mang Bus? Masya Allah. Jalan kewalian dijelaskannya mudah, ya begitu. Kerjain yang wajib, ninggalin yang haram, memperbanyak yang sunnah serta istiqomah di dalamnya. Udah jadi wali itu udah. Definisinya gampang gitu nah. Jadi makanya ada definisi terkait wali Allah pendek betul. Siapa itu al-wali? Wali Allah siapa? Al-mustaqimu bi ta'atillah. Orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu yang mesti ngerjain yang wajib, ninggalin yang haram. Istiqomah di dalamnya. Perbanyak yang sunnah, istiqomah di dalamnya. Jadi wali udah. Gampang kan? Definisinya maksudnya. Ngerjainnya susah. Dasarnya Mang Bus, dasarnya untuk itu adalah ilmu. Kalau kagak tahu ilmunya lah bagaimana dia ngerjain kewajiban sesuai tuntunan syariat, atau dia ninggalin barang yang haram sesuai tuntunan syariat. Iya. Jadi pondasinya, pokoknya adalah ilmu. Nah, setelah berilmu lalu kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Maka jadilah dia orang bertakwa. Maka jalannya itu al-ilmu wal amalu. Al-ilmu wal amal. Gambarannya begitu. Mudah. Wallahu a'lam bishawab.